Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen Dr. DRS Lutfi Jayanto MBA, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini, saya hendak menjelaskan materi mengenai penjualan eceran atau retailing. Dengan topik pembahasan antara lain, perkembangan lingkungan eceran, tren dalam usaha eceran, dan jenis keputusan retailing. Sebelum saya melanjutkan pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Pandiwijaya, nomor presensi 23, dari kelas 2D Akuntansi Manajemen. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu lingkungan eceran baru. Perkembangan lingkungan eceran baru, di sini contohnya yaitu Whole Foods Market, ataupun gerai makanan dan minuman yang memberi contoh lingkungan eceran baru yang biasa kita jumpai di supermarket di lingkungan sekitar kita. Dan Indomaret serta Alfamaret itu juga merupakan lingkungan eceran baru. Begitu juga dengan eceran kombinasi di sini menggunakan supermarket yang ada di toko tersebut. Contohnya yaitu Loblaws Supermarket di sini. Jadi di toko ini selain menyediakan produk seperti supermarket pada umumnya, supermarket ini juga melakukan bentuk kombinasi eceran baru, yaitu menambahkan klub kebugaran di dalam toko mereka. Kemudian, kita juga bisa mengetahui pertumbuhan persaingan antar jenis. Ini biasanya terjadi antara department store. Contohnya yaitu Matahari dan Ramayana. Seperti yang kita tahu, kedua departemen store tersebut menjual barang yang relatif sama, yaitu in general adalah pakaian. Sehingga terdapat persaingan antara kedua store tersebut karena barang yang dijualnya itu sifatnya homogen. Persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko, misalnya Kmart yang memperluas bisnisnya dengan sistem penjualan online. Mengingat sekarang adalah merupakan zaman digital yang serba instan, jika menggunakan internet untuk segala aspek kegiatan, salah satunya kegiatan bisnis itu sendiri. Pertumbuhan pengecer raksasa. Biasanya hypermarket supercenter ini produk yang dijualnya itu lebih beragam dan cenderung lebih lengkap, dari produk makanan hingga kebutuhan rumah tangga. Contohnya yaitu Walmart. Dan contoh lain, dulu sempat ada yang namanya Supercenter Giant di Indonesia. Dan itu menurut saya sudah cukup lengkap dengan apa yang mereka jual. Tapi sayangnya Giant tersebut sudah mengalami kemunduran karena berbagai faktor. Salah satunya yaitu persaingan yang sangat ketat. Untuk perkembangan lingkungan pengecer sendiri, banyak yang melalui pasar menengah ataupun pasar yang diketahui sebagai pengecer global. Seperti yang dicontohkan pada hypermarket Carrefour yang berasal dari Prancis. Untuk topik pembahasan yang kedua, yaitu tren dalam usaha eceran. Yang pertama yaitu munculnya berbagai bentuk baru. Banyak kita temui tenan-tenan ataupun store di pusat perbelanjaan saat ini sudah beralih pada pembayaran secara digital. Bahkan toko swalayan pun juga menerapkan hal yang sama, yaitu dengan media uang digital, seperti M-Banking, Dana, ShopeePay, dan uang digital lainnya. Yang kedua, penjualan tumbuh tanpa adanya toko, melainkan penjualan secara elektronik. Dengan gaya hidup yang serba instan, dan dengan dukungan layanan internet, para penjual menawarkan produknya melalui situs online. Sehingga tren ini menjadikan sistem penjualan beralih menjadi sistem elektronik. Lalu yang ketiga adalah persaingan semakin ketat. Semakin ke sini, banyak orang yang tertarik untuk memulai usaha.
Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, banyak pengusaha online yang sukses menjual produknya secara online, sehingga banyak orang yang ingin mencoba hal yang serupa. Dengan begitu, persaingan antar penjual menjadi sangat ketat. Belum lagi jika produk yang dijualnya itu sifatnya homogen. Selanjutnya yang keempat adalah bergerak ke negara lain dengan bentuk yang unik dan posisi merek yang kuat. Saya misalkan negara United States of America. Dia merupakan negara adidaya yang dengan mudahnya mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri. Misalnya produk HP yaitu Apple. Yang kita tahu memang produk yang dikeluarkan oleh Apple ini memiliki kualitas yang menjamin meskipun harganya tergolong mahal. Karena terjaminnya kualitas ini, masyarakat rela membeli produk Apple dengan harga yang relatif lebih mahal, namun memiliki posisi merek yang kuat. Lalu yang kelima yaitu pentingnya teknologi dalam segi pemasaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa zaman sekarang sudah sangat instan dengan adanya teknologi yang memadai. Begitupun dalam segi pemasaran, sangat penting penjual untuk beradaptasi dengan pemasaran secara digital. Pemasaran yang sering dilakukan saat ini yaitu melalui platform sosial media. Salah satunya adalah TikTok. Dan saya akui memang pemasaran yang dilakukan oleh pemilik produk yang dikemas dalam bentuk video sedemikian rupa kreatifnya itu membuat saya tertarik untuk membeli produknya. Untuk topik pembahasan yang ketiga adalah jenis keputusan retailing. Untuk keputusan retailing di sini, yang pertama adalah pasar sasaran. Apakah itu melalui pilihan tentang produk, dekorasi toko, ataupun pemasaran pasar. Selanjutnya, untuk pilihan produk di sini bisa menampilkan private label ataupun pilihan produk menggunakan merek nasional maupun menampilkan perubahan-perubahan barang lainnya. Bisa melalui program-program atau acara besar yang bisa memberikan nilai lain kepada pelanggan. Untuk pengadaan barang ataupun logistik, strateginya tentu saja tidak sampai stok itu habis. Biasanya peramalan stok ini harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan daripada konsumen. Jadi kalau misalnya saat ini menjelang Ramadan, akan ada persiapan stok, misalnya kurma ataupun kebutuhan selama Ramadan. Jadi pengadaan barang atau logistik tersebut harus tersedia di rak-rak yang ada di display. Untuk pengadaan barang ini juga diterapkan pada contoh di market Trader Joe's. Yang selanjutnya adalah harga. Harga adalah faktor positioning kunci dan harus diputuskan dalam hubungannya dengan pasar sasaran, bauran pilihan produk dan jasa, dan persaingan. Maka pengecer harus memperhatikan taktik penetapan harga. Untuk jasa di sini bisa menggunakan pra-pembelian, pasca pembelian, serta adanya layanan tambahan, misalnya untuk informasi umum tempat parkir. Dan jasa ini lebih kepada fasilitas dan penyediaan program-program yang bisa melayani dengan baik para konsumennya. Selanjutnya adalah atmosfer toko. Maksud dari atmosfer toko di sini adalah ketika kita mendengar, melihat, ataupun mencium sesuatu, itu kita akan mengingatkan kepada suatu toko. Dan atmosfer toko ini adalah pelengkap dari elemen toko. Untuk contohnya seperti pada toko Sony Style berikut. Jadi aroma jeruk mandarin dan sedikit vanila yang dirancang khusus ini menjadi ciri khas toko tersebut. Contoh lainnya, ketika kita pergi ke bioskop, apa yang pertama kali kita rasakan, at least kita cium saat menginjak pintu bioskop. Dan tidak lain adalah aroma popcorn yang khas bioskop tersebut.
Dan itu adalah salah satu strategi marketing untuk menarik para penonton bioskop untuk membeli popcorn di tempat tersebut. Untuk kegiatan dan pengalaman di toko, memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda untuk menciptakan hiburan dan toko. Artinya, bisa memberikan nilai-nilai tambah yang lain untuk para konsumen ini bisa menikmati atau bisa bertransaksi dengan baik. Lalu ada komunikasi. Banyak bentuk macam komunikasi yang bisa dilakukan oleh para penjual. Mungkin sekarang dengan memanfaatkan komunikasi melalui media sosial sebagai media iklan, dengan Instagram Live, Facebook Live, ataupun Shopee Live. Lalu yang terakhir adalah keputusan lokasi. Keputusan lokasi mungkin saat ini tidak begitu penting, karena menurut saya seluruh wilayah di Indonesia sudah bisa dijangkau melalui penjualan online. Asal koneksi internet ataupun program-program yang bisa dijangkau melalui internet itu bisa menjangkau masyarakat atau konsumen di bagian manapun dan di lokasi manapun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.